Skin dimulai saat kekacauan perang saudara di Spanyol pada tahun 1939. Kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Carlos yang sedang naik mobil bersama Ayala, guru pribadinya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju panti asuhan Lucia, sebuah panti yang terletak di tengah tanah luas dan terpencil. Sesampainya di sana, Carlos merasa heran melihat sebuah rudal besar tertancap di tanah tanpa meledak. Dengan rasa penasaran, Carlos mencoba mengetuk-ngetuk rudal tersebut, dan anehnya, rudal itu mengeluarkan suara seperti desingan angin yang keluar perlahan. Ayala meminta Carlos untuk tetap di tempat karena ia ingin berbicara terlebih dahulu dengan pihak panti asuhan. Di tempat yang sama, Carlos menemukan seekor siput dan menyimpannya di dalam kotak pribadinya. Tiba-tiba, sepintas ia melihat seorang anak kecil menatapnya dari balik pintu sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Dipenuhi rasa penasaran, Carlos memberanikan diri masuk ke dalam gedung, menelusuri jejak anak kecil itu hingga ia melihat bayangan samar seorang anak sedang menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Namun, pandangannya teralihkan ketika ia dipanggil oleh Galvez dan Ol, dua anak panti asuhan Lucia. Mereka pun berkenalan. Di sisi lain, Ayala sedang bernegosiasi dengan kepala sekolah yang bernama Carmen agar Carlos bisa diterima di panti asuhan. Wanita yang hanya mempunyai kaki satu ini awalnya menolak, ia enggan menerima Carlos. Ayala kemudian menjelaskan bahwa ayah Carlos adalah seorang pejuang republik yang telah gugur di garis depan saat perang. Jadi, ceritanya, perang saudara di Spanyol terjadi karena konflik politik yang menjadi dua kubu antara pihak nasionalis dan republik. Panti asuhan Lucia berpihak pada republik dan bahkan menjadi tempat penyimpanan emas yang digunakan untuk keperluan perang. Meski Carlos adalah anak seorang pejuang sayap kiri, Carmen tetap bersikeras menolaknya. Sebagai gantinya, ia hanya menyerahkan sebatang emas untuk mendukung perjuangan. Namun, Ayala tetap pada pendiriannya untuk meninggalkan Carlos di panti asuhan. Hingga akhirnya Carmen pun tidak punya pilihan lain. Kita kembali ke Carlos, yang sedang memperlihatkan barang-barang koleksinya kepada Galvez dan Ol. Di tengah perbincangan, Carlos tiba-tiba diganggu oleh Jaime, salah satu penghuni yayasan. Merasa tak gentar, Carlos mencoba memanuver gangguan Jaime hingga akhirnya Galvez turun tangan, melerai mereka dan mengingatkan Carlos bahwa Ayala sudah keluar dari gedung. Carlos pun menoleh dan melihat Ayala yang menatapnya dengan berat hati. Sang guru kemudian menaruh barang-barang milik pribadi Carlos dan pergi, meninggalkannya begitu saja. Carlos sempat berlari mengejar mobil gurunya itu, namun ia tak mampu menghentikan laju mobil itu. Dengan napas tersengal, Carlos mengambil koper lusuhnya yang sudah sobek, lalu merapikan barang-barang koleksinya yang berserakan di tanah. Saat itulah kepala panti asuhan, Dr. Casares, datang menghampirinya dan berusaha menenangkannya yang tampak terpukul karena ditinggalkan oleh Ayala. Casares menjahit bagian koper Carlos yang sobek. Di sela aktivitas itu, ia menjelaskan bahwa untuk sementara waktu Carlos harus tetap tinggal di asrama panti asuhan Lucia. Carlos pun hanya bisa termangu, menerima kenyataan tanpa banyak bicara. Selang itu, Carmen mengantar Carlos ke asrama sambil menjelaskan berbagai peraturan yang berlaku di panti asuhan. Namun, Carlos sempat bertanya kenapa ada banyak tempat tidur yang kosong. Carmen menjawab bahwa banyak anak-anak yang kabur dari asrama. Meski begitu, ia berharap Carlos tidak melakukan hal yang sama dan menegaskan bahwa tempat ini bukanlah sebuah penjara. Carlos tidak bisa tidur dan mulai menangis pada malam pertama. Ia melihat sebuah ukiran nama di lemari yang bertuliskan Santi. Tiba-tiba saat menoleh ke kiri, ia melihat sosok anak kecil berdiri di balik gorden. Dengan hati-hati, Carlos membuka tirai itu, namun sosok anak itu telah menghilang. Carlos pun mencari ke bawah tempat tidur dan mendadak terdengar suara bejana air jatuh, meneteskan air, bukan hanya satu, melainkan dua. Anak-anak lain pun terbangun dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jaime yang melihat kekacauan itu memberikan solusi kepada Carlos.
Ia menyuruh Carlos mengambil air di dapur dengan cara mengendap diam-diam. Salah satu anak asrama nyeletuk bahwa mereka sering mendengar suara aneh dari dapur. Jaim menepisnya dan malah meledek Carlos sebagai pengecut. Carlos yang kesal akhirnya menantang Jaim untuk ikut bersamanya. Di tengah lapangan, mereka sempat bersembunyi di balik rudal karena melihat seseorang keluar dari gedung. Setelah mengisi bejana air, Jaim keluar dari dapur dan menyerahkan sisanya kepada Carlos. Saat Carlos mulai mengisi air, tiba-tiba gunting-gunting yang bergelantungan di dapur jatuh bersamaan dan menimbulkan suara gaduh. Seorang penjaga sekolah yang bernama Jatinko yang sedang bersama pacarnya Conchita langsung mematikan musik karena merasa curiga ada sesuatu yang terjadi di dalam dapur. Jatinko bergegas menenteng senapan api dan menuju dapur untuk memeriksa keadaan. Setelah memastikan tidak ada siapapun di dalam dapur, ia mulai menunjukkan gelagat mencurigakan, membuka dinding keramik yang ternyata terdapat sebuah berangkas di dalamnya. Jatinko mencoba membuka dengan kunci yang dimilikinya, namun gagal. Hal ini diam-diam diintip oleh Carlos yang masih bersembunyi. Tiba-tiba perhatian Jatinko teralihkan saat lampu teko di dapur padam, seolah tertiup angin dari arah ruang tangga bawah tanah. Ia pun buru-buru di dapur kembali dengan rantai dan gembok. Ketika keadaan mulai tenang, Carlos keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu ia pun mendengar suara dari ruang bawah tanah. Dengan rasa penasaran, Carlos menuruni tangga menuju ke sana. Di sebuah ruangan dengan kolam air yang tenang, Carlos melihat sesosok anak kecil berlari. Ia mencoba mendekat, tapi tak menemukan siapapun. Sesaat ia berbalik, makhluk itu muncul tepat di belakangnya. Begitu dekat hingga membuat Carlos tersentak ketakutan. Menyadari makhluk itu bukan manusia, ia segera berlari ke atas, menuju pintu dapur untuk melarikan diri. Namun, pintu tersebut hanya terbuka sedikit karena dirantai dari luar. Dalam kondisi panik, ia memanggil Jaime yang sedari tadi memastikan Carlos baik-baik saja, lalu berpaling dan pergi begitu saja. Tak punya pilihan lain, Carlos melepas bajunya agar bisa menyelinap keluar dari celah sempit pintu. Sesampainya di tengah lapangan, bejana air yang ia bawa pecah, dihantam tembakan ketapel dari Jaime dan kawan-kawan yang iseng. Dan Carlos pun tertangkap. Di saat sarapan pagi, kepala yayasan panti asuhan menanyakan kepada Carlos siapa yang telah mengajaknya mengendap-endap ke dapur di malam hari. Carlos tetap diam, tak menjawab sepatah kata pun. Dokter Casares yang memperhatikan gelagat itu memilih tidak memaksa dan mempersilahkan Carlos kembali ke tempat duduk. Namun, saat Carlos berjalan melewati Jaime dan teman-temannya, anak-anak itu spontan menatap Carlos seolah menyembunyikan sesuatu. Casares langsung memanggil mereka ke depan untuk dimintai keterangan lalu memberikan hukuman. Setelah mereka semua mendapat hukuman dari kepala panti asuhan, Carlos mendatangi kembali kolam bawah tanah. Jaime muncul dengan penuh amarah, merasa tidak terima karena ikut dihukum. Dengan emosi meledak, Jaime mengeluarkan sebilah pisau untuk menusuk Carlos. Kendati demikian, Carlos tidak tinggal diam. Ia melemparkan selempeng besi ke arah Jaime hingga membuatnya terjatuh ke dalam kolam. Menyadari Jaime tidak bisa berenang, Carlos dengan sigap ikut menyelam untuk menolongnya. Kekacauan ini akhirnya diketahui oleh Jatinko. Ia juga menemukan sebilah pisau dan menanyakan siapa pemiliknya. Tanpa ragu, Carlos mengaku bahwa pisau itu miliknya. Jatinko menjadi murka dan menyayat pipi Carlos dengan kasar, lalu menyuruh semua anak untuk meninggalkan ruangan ini. Malamnya, Carlos yang sedang tertidur dibangunkan oleh Jaime dan kawan-kawan. Mereka kemudian pindah ke lorong penghubung antar ruangan dan duduk bersama di sana. Suasana mulai mencair. Ketegangan yang tadi terasa kini berganti menjadi keakraban. Jaime yang mulai membuka diri. Ia mulai bercerita bahwa ia memiliki hobi menggambar dan bercita-cita menjadi seorang pembuat komik. Di tengah percakapan, Jaime tiba-tiba bangkit dan meninggalkan Carlos serta teman-teman lain tanpa penjelasan. Di saat itulah teman-teman Carlos mulai bercerita tentang peristiwa ketika bom yang jatuh di tengah lapangan.
Mereka menyebut bahwa seorang anak bernama Santi yang dulunya menempati kasur Carlos menghilang secara misterius dan hingga kini tak ada yang tahu kemana dia pergi. Jaime diam-diam bersembunyi di balik dinding dan menguping pembicaraan mereka, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pada jam pelajaran, Carlos duduk sebangku dengan Jaime. Ia mengajaknya bekerja sama membuat komik karena Carlos suka menulis cerita. Namun ajakan itu langsung ditolak oleh Jaime. Ketika semua anak sudah terlelap, Carlos diam-diam mengambil buku gambar milik Jaime. Ia membolak-balik halamannya hingga matanya tertuju pada satu gambar, sosok anak kecil dengan kepala berdarah yang terbaring tak berdaya. Carlos langsung menebak itu pasti Santi, anak yang dulu menghuni ranjangnya. Tapi kenapa wajah Santi ada di buku gambar Jaime? Karena diliputi rasa penasaran, Carlos kembali menyelinap ke dapur. Di sana ia melihat Santi sedang berdiri membelakanginya. Carlos memberanikan diri untuk mendekat, mencoba berbicara. Tapi Santi hanya menoleh dan berkata, "Banyak dari kalian yang akan mati." Kalimat itu membuat Carlos berlari ketakutan. Hingga akhirnya ia masuk ke dalam ruangan laundry. Ia menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Ia mencoba mengintip dari lubang kunci. Ternyata Santi masih berdiri di luar pintu. Sosok itu mulai mengetuk, lalu mengguncang pintu keras-keras. Carlos menahan pintu dengan tubuhnya, berusaha tidak bersuara, hingga pagi menjelang. Saat sarapan pagi, Dr. Casares memanggil Carmen ke ruangannya. Dengan wajah tegam, ia berkata bahwa mereka harus segera meninggalkan panti. Semua anak harus dibawa pergi. Malam sebelumnya, saat ke kota membeli kebutuhan, Casares melihat Ayala ditangkap oleh pasukan nasionalis. Ayala bahkan sempat menatapnya tepat sebelum dieksekusi bersama para tawanan Republik lainnya. Casares begitu khawatir kalau Ayala sempat membocorkan rahasia panti bahwa mereka menyimpan emas untuk perjuangan Republik, maka cepat atau lambat pasukan nasionalis akan datang menyerang mereka juga. Setelah mendengar penjelasan Casares, Carmen dengan sigap mengumpulkan semua dokumen penting dan emas dari dalam berangkas. Namun dari kejauhan, Jatinko yang sejak tadi mendengar percakapan Carmen dengan dokter, tiba-tiba muncul dan menghampirinya. Ia mempertanyakan rencana kepergian Carmen dengan nada kecewa. Tubuhnya berdiri tegak di belakang Carmen sambil mengusap-usap pisau kecil di dadanya. Ketika Jatinko mulai menyinggung soal emas, barulah Carmen tersadar bahwa Jatinko selama ini mendekatinya bukan karena suka, tapi karena untuk emas. Malam saat mereka bersama, saat itu Jatinko berdiri di depan cermin sambil mengisap rokok. Dalam diam, ia mengambil salah satu kunci dari gelang milik Carmen. Kunci itu ia curi untuk membuka berangkas yang berisi emas, harta yang selama ini diamankan oleh pihak panti asuhan untuk mendukung perjuangan Republik. Ketegangan pun semakin memuncak ketika Jatinko mencoba merebut kunci secara paksa dari Carmen. Casares yang menyadari hal itu muncul dari belakang sambil menodongkan senapan ke arah Jatinko. Meski demikian, Jatinko tidak mundur. Ia justru menyeringai dan merendahkan Carmen dengan kata-kata yang menusuk. Tanpa menunggu lama, Carmen langsung menghantamnya dengan tongkat kayu. Tanpa belas kasihan, ia langsung diusir dari panti asuhan. Anak-anak yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam membeku, menyadari bahwa pria yang selama ini mereka lihat sebagai penjaga ternyata punya niat busuk sejak awal. Selang kejadian itu, anak-anak mulai membereskan barang-barangnya. Casares memerintahkan Conchita untuk mengambil bahan bakar. Namun saat tiba di gudang, Conchita menyadari sesuatu yang janggal. Tangki bahan bakar ternyata kosong. Ia pun segera kembali ke mobil lalu mengambil senapan dan menyusuri area sekitar. Di dalam gedung asrama, ia mendapati Jatinko sedang menyiram bensin. Conchita langsung mengacungkan senapan dan memperingatkannya agar berhenti. Akan tetapi, Jatinko justru menantangnya, meyakini bahwa Conchita tak akan berani menarik pelatuk. Ia bahkan menggoyangkan laras senapan itu ke dadanya. Dalam ketegangan dan refleks, Conchita tak sengaja menembak. Suara tembakan menggema ke seluruh gedung.
Jatinku yang tidak terkena tembakan langsung bangun dan menyalakan puntung rokok terakhirnya dan menjatuhkannya ke genangan bensin. Api langsung menyambar seisi ruangan. Jatinku pergi begitu saja, meninggalkan Conchita yang terdiam di tempat. Kepanikan melanda seluruh asrama. Dokter Casares segera menyuruh anak-anak untuk keluar secepat mungkin. Di sisi lain, Carmen yang melihat api mulai membesar segera menghampiri Alma yang tengah mencoba memadamkan api. Ia langsung mengajaknya keluar. Namun belum sempat menjauh, ledakan besar pun terjadi. Casares yang berdiri di depan pintu ikut terdorong oleh ledakan. Akibatnya ia kehilangan pendengaran di salah satu telinganya. Sementara Carmen mengalami luka parah. Ia kehilangan banyak darah dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di tengah kepanikan dan kobaran api, Conchita memutuskan untuk berjalan kaki meninggalkan panti asuhan menuju kota. Jaime memanggil Conchita dan menyulangkan sebutir kacang untuk sebuah keberkahan. Conchita hanya tersenyum kecil dan memperlihatkan cincin yang dulu diberikan Jaime. Casares yang mulai murka mengambil senapannya dan siaga di balik jendela, menunggu kedatangan Jatinku. Namun ia mulai ragu apakah bisa bertahan lebih lama karena darah di tubuhnya terus mengalir. Sementara itu, tepatnya di asrama, Jaime akhirnya mengungkapkan rahasia sebenarnya tentang Santi. Pada hari itu, Jaime sedang mencari kerang di dekat kolam ruang bawah tanah. Lalu Santi yang mendengar suara dari dapur mencoba naik untuk memeriksanya. Di sana ia memergoki Jatinku yang sedang mencoba membobol brankas. Jatinku yang tak ingin rahasianya terbongkar langsung mengejar Santi yang berlari turun ke arah kolam. Jaime dan Santi sempat berusaha menghindari Jatinku, namun Santi kalah cepat dan langsung berpas-pasan dengan Jatinku. Jatinku mencoba menampar dan mengintimidasi Santi. Santi melawan dengan menggigit tangan Jatinku. Karena kesakitan, Jatinku mendorong Santi hingga kepalanya membentur pondasi batu, membuat darah mengalir deras dari kepala Santi. Jatinku yang mulai panik berusaha menyadarkan Santi, namun kondisi Santi semakin memburuk. Takut perbuatannya akan terbongkar oleh pihak panti asuhan, Jatinku mengambil keputusan yang keji. Ia mengikat tubuh Santi dengan tali dan batu, lalu menenggelamkannya ke dasar kolam. Sementara itu, Jaime yang menyaksikan semuanya hanya bisa menangis sambil menatap permukaan kolam yang mulai tenang kembali. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Jaime berjalan keluar. Di tengah lapangan, ia melihat sebuah bom rudal besar tertancap di tanah. Ia mendekatinya, menyentuh logam dingin itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pengecut." Di scene yang berbeda, Conchita yang sedang berjalan kaki menuju kota bertemu kembali dengan Jatinku dan dua rekannya. Jatinku menyuruh Conchita meminta maaf dan menyesali perbuatannya di waktu itu. Namun Conchita hanya membalas dengan dingin dan menyebutnya bajingan. Jatinku pun kemudian melanjutkan langkahnya menuju panti asuhan. Namun saat menyadari Casares sudah mengintai dari balik jendela, mereka pun mengurungkan niatnya. Carlos yang sedang memilih makanan tersisa, ia kembali melihat sosok Santi. Kali ini Carlos tidak merasa takut. Ia justru ingin berbicara dengannya. Santi menyampaikan satu permintaan. Ia ingin Carlos membawakan Jatinku kepadanya untuk membalaskan dendam yang belum tuntas. Di sisi lain, Jaime yang sedang berjaga memperhatikan keadaan sekitar. Melihat ada lalat yang menghubungi sesuatu, ia menoleh dan benar saja, Dokter Casares sudah tiada. Tubuhnya tak lagi bergerak. Darah terus mengalir dari luka yang tak tertangani sejak ledakan tadi. Carlos yang masih mengingat permintaan Santi segera mencari Jaime. Ia menuju ke ruangan dokter dan di sana ia menemukan Casares sudah meninggal. Di ruangan itu juga, Jaime terlihat sedang ditahan oleh Jatinku. Tak lama, anak-anak panti asuhan dikumpulkan oleh Jatinku dan dipaksa mencari brankas yang menyimpan emas. Jaime sedang berdiri dihampiri Jatinku sembari memperlihatkan cincin milik Conchita. Amarah dan kesedihannya bercampur dalam diri Jaime.
Ia sadar Kocinta mungkin sudah dibunuh oleh Jatinko. Setelah berhasil mendapatkan berangkas, anak-anak dimasukkan ke dalam satu ruangan. Sementara Jatinko dan dua temannya memeriksa isi berangkas. Disinilah Jaime mulai membakar semangat perlawanan. Ia mengatakan bahwa Santi telah dibunuh, dan jika mereka tidak melawan bisa jadi mereka akan bernasib sama. Anak-anak pun mulai mempersiapkan senjata seadanya, mengasah kayu hingga meruncing. Galvez yang ingin membukakan pintu mencoba keluar dari jendela, tapi karena tidak kuat berpegangan, ia pun terjatuh. Kakinya terkilir, dan ia pun mencoba mengikat menggunakan seutas kain. Selagi mengikat, ia dikejutkan oleh seseorang yang berdiri tegak di hadapannya. Lalu, pintu ruangan tempat anak-anak dikurung terbuka. Anak-anak langsung berhamburan keluar dan mendekati Galvez. Di sini Galvez berkata bahwa Dr. Casares yang membukakan pintu dan menyerukan untuk jangan menyerah. Di sisi lain, Jatinko yang sedari tadi memeriksa isi berangkas belum juga menemukan emas sedikit pun. Lalu mereka pun menundanya. Menjelang malam, ia mengatakan jika nanti emas sudah ditemukan, ia akan membakar seluruh gedung beserta anak-anak yang tersisa. Rencana piciknya ini terdengar jelas oleh Jaime dan kawan-kawan yang tengah bersembunyi tak jauh dari sana. Dua rekan Jatinko yang sedikit kecewa tampak tak peduli dengan rencana gilanya. Keesokan harinya, Jatinko tampak bersantai sambil memutar lagu dari gramofon tua. Salah satu rekannya menghampiri dan memberitahu bahwa mereka akan mulai mengangkut barang ke mobil. Saat ditinggal sendiri, Jatinko berjalan pelan menuju puing-puing gedung yang telah hancur. Di antara reruntuhan itu, ia melihat kaki manekin milik Carmen dan di dalamnya tersembunyi emas yang selama ini diinginkannya. Wajah Jatinko tampak sumringah saat menemukan emas itu. Namun, kegembiraannya tak bertahan lama ketika ia mendengar suara mobil menyala. Ia segera berlari keluar, mengejar mobil teman-temannya sambil berteriak, tapi mereka tetap pergi sambil mengumpat kesal padanya. Tak ada pilihan lain, Jatinko kembali ke ruangan tempat emas itu disimpan. Saat sedang memasukkan emas ke dalam tas, tiba-tiba Jaime dan Carlos muncul dan mulai memprovokasi Jatinko. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka sampai ke kolam tempat jasad Santi yang dulu ditenggelamkan. Jatinko mencari dua bocah itu di sekitar ruangan. Saat itulah Carlos, Galvez, dan Ol muncul sambil membawa kayu yang sudah diruncingkan. Jatinko sempat tertawa sinis dan mengangkat senapan. Namun Jaime muncul dari belakang dan menusuk bagian ketiak Jatinko hingga terjatuh dan berlutut. Dalam posisi merangkak, Jatinko berusaha mengambil senapannya lagi, tetapi ditusuk kembali oleh Jaime yang sudah tak mampu menahan amarah. Carlos segera mengambil senapan. Dengan keputusan yang matang, ia menyeburkan Jatinko ke dalam kolam sambil meneriakkan nama Santi. Jatinko tenggelam ke dasar. Ia pun mencoba berenang ke permukaan, bahkan sempat melepaskan emas yang membebani tubuhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Sosok Santi muncul dari kegelapan dan menarik Jatinko ke dasar kolam hingga meninggal. Di akhir film, Carlos, Jaime, dan anak-anak lainnya berjalan kaki meninggalkan panti asuhan Lucia. Namun di belakang mereka, seorang pria terlihat berdiri di sana sambil memegang senapan, menatap keheningan dan film pun tamat.